Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tattabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu Ketua, seluruh pengurus, ibu-ibu anggota pengajian yang saya hormati, serta sahabat Abi dimanapun berada yang mendengarkan tausiah ini, yang insya Allah bermanfaat buat kita fit dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, pada sore hari ini kita akan mengupas tentang sebuah kajian yang sebetulnya sudah berulang-ulang dibahas tentang betapa pentingnya kita menjaga persaudaraan. Bagaimana kita menjalin kebersamaan. Ibu-ibu rahimakumullah, kalau seluruh agama mengajarkan persaudaraan tepat adanya, kalau seluruh orang baik mengajarkan tentang kebersamaan benar adanya, tetapi Allahu Akbar, Islam meletakkan persaudaraan begitu tinggi. Islam meletakkan nilai kebersamaan begitu luar biasa. Saking luar biasanya kebersamaan dan persaudaraan dalam Islam, ibu-ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah. Setelah berpegang teguh kepada agama Allah, apa setelahnya? Wala tafarraqu, janganlah kalian tercerai-berai. Demikian yang Allah Subhanahu wa taala katakan untuk menjadi pedoman kita semua. Ibu-ibu rahimakumullah, kendati pun demikian, sangatlah sulit mempersatukan kaum muslimin, sangatlah sulit mempersaudarakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Padahal Nabi SAW bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan, antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, yashuddu ba'duhu ba'da, antara yang satu dengan lainnya saling menguatkan. Artinya ibu-ibu rahimakumullah, masjid kita ini bisa kokoh, masjid kita ini bisa kuat bukan dikarenakan semennya yang kuat, tapi antara satu dengan yang lainnya mereka berbeda tetapi saling menguatkan. Apa contohnya? Kalaulah kita cari mana yang paling hebat jasanya dalam bangunan masjid kita ini, maka jawaban kita akan terhenti kepada satu jawaban yang sama. Apa dia? Besi angker. Kalaulah tidak ada besi angker, maka masjid ini tak mungkin kokoh, maka masjid tak mungkin kuat. Tetapi kalaulah kita datang ke rumah orang atau kita masuk ke masjid, apa yang kita tengok pertama sekali? Catnya bagus. Apa yang kita tengok pertama sekali? Keramiknya indah, pandai mempadu padankan. Banyaklah orang berkomentar dengan hal yang tampak, padahal siapakah yang paling berat kerjanya? Justru yang tak tampak. Siapa dia? Itulah besi angker. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, kalaulah kita mencari titik di mana berjumpa, bukan titik di mana berpisah, maka kita tak menengok apa fungsinya, apa kerjanya. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama dalam kebersamaan. Bersama dalam kebersamaan tidak mesti sama cara berfikirnya, tidak mesti sama kerjanya, tidak mesti sama apa yang dibuatnya. Yang penting sama itu adalah niat dan tujuannya. Kalau niat dan tujuan sama, insya Allah kita akan selalu bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, luar biasa Allah Ta'ala meletakkan. Saking pentingnya persaudaraan setelah berpegang teguh kepada agama Allah. Wala tafarraqu, jangan kalian tercerai-berai. Tapi marilah kita tengok hari ini. Jangankan mempersatukan, bangsa Arab mau membela Palestina, dia kirim beribu-ribu pasukan membela Palestina. Jangan diharapkan terlalu tinggi.
maka kita akan menengok bagaimana pasukan-pasukan kaum muslimin Arab Saudi lain sebagainya akan membela pasukan kaum muslimin Hamas Palestina. Itu masih terlalu kecil, ibu-ibu rahimakumullah. Rasanya masih jauh kalau itu yang kita harapkan. Jangankan yang sejauh itu, hal-hal yang dekat dengan mata saja. Apa itu? Mempersatukan satu kelompok pengajian dengan satu kelompok pengajian yang lain pun begitu susah. Hari ini mudah orang menyalahkan pendapat saudaranya, mudah orang membid'ahkan saudaranya, mudah orang hari ini menyalahkan saudaranya, banyak hari ini orang mudah memfasikkan saudaranya, mudah orang mengatakan munafik saudaranya, padahal yang dia sembah Allah yang sama, solatnya sama, waktu solatnya sama, jumlah rakaatnya sama, Ka'bah tempat yang menghadap Ka'bah yang sama, kiblat yang sama, tetapi anehnya bisa saling buruk memburukkan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, tugas kita hari ini selain mendengarkan pengajian, kita ini seluruhnya adalah agen-agen perubahan. Mari saya mengajak ibu-ibu semua, dimanapun ibu-ibu berada, jadilah ibu contoh orang yang selalu mencari titik persaudaraan, bukan titik perpecahan. Jangan hal-hal kecil yang kita perdebatkan. Apa contohnya? Sudah hampir kita kemarin betul-betul tuntas pandemi ini di Pekanbaru, sudah berada kita di zona kuning. Zona kuning berarti sudah 2 zona yang kita lewati, zona merah, zona orange. Habis zona kuning, insya Allah zona hijau. Baru ada 2 daerah saat itu, ibu-ibu rahimakumullah, yang mana sudah berada di zona hijau. Pertama adalah Kabupaten Kuantan Sengingi, yang kedua kalau saya tak salah adalah Rokan Hilir. Ibu-ibu rahimakumullah, yang merah juga ada. Walaupun kita sudah berada di zona kuning, maka muncullah new normal, kehidupan baru normal. Ibu-ibu yang berbahagia, tetapi saat itu banyaklah kemudian telepon masuk. Pak Ustadz bisa memberikan khutbah di tempat kami? Bisa. Tapi Pak Ustadz begini, tolong sampaikan nanti ada sebahagian pengurus masjid kami yang tak mau lagi ke masjid. Kenapa demikian? Tersinggung. Dahulu sebahagian jamaah minta tetap diadakan tarawih, yang sebahagian minta tak boleh tarawih, yang satu minta Jumatan, yang satu minta tak boleh Jumatan. Berkelahi. Masalah pandemi sudah mulai agak berkurang, tapi permusuhan justru tertinggalkan. Apa yang terjadi? Pandemi sudah mulai berada di zona kuning bahkan hijau, tapi permasalahan tidak mudah diselesaikan. Maka ibu-ibu rahimakumullah, ibu-ibu salah satu orang yang berkewajiban untuk menyampaikan dan mencontohkan. Karena kalau hanya disampaikan tak dicontohkan, maka tak indah jadinya persaudaraan. Mulai oleh ibu-ibu dari hal yang kecil, mulai oleh ibu-ibu dari hal yang sederhana, yang paling dekat bisa ibu-ibu lakukan. Apa itu? Jangan sampai anggota pengajian tak bertegur sapa satu dengan lainnya. Ini tidak solat berjamaah rajin, tahajud tiap malam, baca Qur'annya rutin, zikirnya setiap saat, tapi masih ada anggota pengajian yang tak bertegur sapa satu dengan lainnya. Tapi kalau di masjid kita ini insya Allah lah jauh dari macam itu. Betul? Ibu-ibu rahimakumullah, tak ada yang paling Allah benci nanti di akhirat. Saking bencinya Allah kepada 2 perangai ini, Allah tak rela memandang pelakunya. Apa nama dosanya? Apa nama pelakunya? Isnani la yanzurullah yaumal qiyamah. Tak Allah pandang mereka besok di hari kiamat. Siapa dia? Qati'ur rahmi, orang yang memutuskan tali silaturrahim, wajarus su', dan tetangga yang jahat. Ibu-ibu yang saya muliakan, pertama adalah orang yang memutus tali silaturrahim. Silatun namanya bermakna kaitan, rahim perut, berkaitan karena seperut atau sedarah disebut silaturrahim. Tapi bila berkaitannya bukan karena seperut, nama sebenarnya dalam Islam adalah ukhwah, menjalin ukhwah. Tapi di Indonesia mau sedarah tak sedarah tetap namanya silaturahim. Jangan memutus tali silaturahim. 3 hari tak bertegur sapa.
maka yang dihapus bukan puasanya, yang dihapus bukan zakatnya, yang dihapus bukan sedekahnya, yang dihapus bukan hajinya, yang dihapus bukan umrohnya. Apanya yang dihapus? Yang dihapus adalah solatnya. 3 hari tak bertegur sapa, 40 hari solat tidak Allah terima. Betapa ruginya orang yang tidak bertegur sapa, betapa ruginya orang yang memutus tali silaturahim. Ibu-ibu rahimakumullah, ibu-ibu sahabat Abi dimanapun berada, serta sejauh mana suara ini bisa didengarkan, yang insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Selain memutus tali silaturahim, yang kedua, apa perangai yang paling Allah benci sampai Allah pun tak mau memandang dia besok di hari kiamat? Qati'ur rahmi wa jarusu. Selain memutus tali silaturahim, tetangga yang jahat. Hebat Nabi membuat urusan bertetangga ini. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Siapa yang disebut tetangga, kata ibu-ibu? Tetangga itu adalah 40 keluarga di sekitar rumah kita. Saya berceramah di salah satu pengajian, kebetulan salah satu pendengarnya seorang Pak RT. Saya tanyalah kepada Pak RT-nya, Pak RT, ya Pak Ustaz, berapa jumlah kakak dalam wilayah PRT? Apa kata beliau? 40 kakak Pak Ustaz. Berarti untuk kita diakui baik dalam pandangan agama ini, satu RT orang mengakui kita baik, baru kita dianggap baik dalam pandangan Allah dan Rasulullah. Maka pandai-pandailah menjaga persaudaraan. Maka Nabi mengajarkan kita hal-hal yang simpel. Wabil khusus bagaimana kita dengan menjaga tetangga, maka tampak dan tergambarlah bagaimana kita menjaga persaudaraan. Jika kalian memasak, kata Nabi, maka yang dilebihkan apa? Kuahnya. Banyak orang menyebut, siapalah yang makan kuah sekarang? Kalau ada orang menyebut tak butuh kuah, itu pertanda dia masih terlalu muda dan anak-anak. Dulu, mungkin ibu-ibu masih ingat, kalau ibu-ibu yang usianya 35 tahun ke atas, itu sudah pernah akrab yang mana yang ada di dapur itu hanya 2, nasi dan kuah saja. Kapan itu? Contoh, dulu kita di kampung baru makan ayam kita bila mengalami 2 musim. Musim yang pertama adalah musim anak-anak sakit. Jadi kalau anak-anak sakit, emak ayah bundanya bertanya, mau makan apa nak? Saat itulah kita makan ayam. Yang kedua, kapan kita makan ayam? Bila datang musim ayam sakit. Kalau sudah datang masa ayam sakit ini, makan ayamlah sudah. Saya masih ingat betul perangai saya dulu. Kalau sudah mulai teleng-teleng selayang ayam tuh, mulai mereng jalannya, saya pun sudah mulai semangat. Saya panggillah nenek saya itu. Nek, ya, ayam kita sakit. Kata nenek saya, jangan kamu sembelih. Lantas nek, kamu ambil kucing. Saya waktu itu masih umur 8-9 tahun. Kamu putarkan kucing itu ke atas ayam, baca sholawat Nabi. Saya ambillah kucing, saya putarkanlah kucing itu ke atas ayam, saya bacalah sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa yang terjadi? Sehat pula ayam itu. Tak jadi yuk makan ayam. Walaupun dulu jarang kita makan ayam, walaupun sudah sakit baru kita makan ayam, baik ayamnya yang sakit maupun anak tu yang sakit, tapi ketika giliran keluarga tetangga sebelah rumah bertanya, apa yang ibu masak? Apakah dia dapat jatahnya? Dapat jatah, minimal dedaknya saja. Dedak itu ibu-ibu rahimakumullah, itulah kuahnya. Ya ibu, ya ibu, itulah kuahnya. Maka bila kalian memasak makanan lalu tercium aromanya oleh saudara kalian, tetangga kalian, qorib kerabat kalian, dan dia bertanya, maka dia mendapatkan haknya. Sekarang orang disengaja dipostingnya gulai jengkol.
Di fotonya gulai jengkol tuh menyembul-nyembul lah, kemudian apa namanya tuh? Kuah jengkol tuh. Jangankan jamaah, ustadz pun menengok onde. Ibu-ibu rahimakumullah, padahal jika ada orang yang tercium oleh dia aromanya, kalau dia bertanya, dia mendapatkan haknya. Saya tengoklah di Facebook apa yang dikomentari oleh orang, mau dong, mau dong, mau dong, mau dong. Dia balas ketawa, 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 ketawa. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh Pak Ustaz? Karena rupanya ibu-ibu rahimakumullah, kita memposting sesuatu makanan sedangkan orang dalam keadaan lapar, kita memposting sesuatu yang enak sedangkan orang merasakan kekeringan. Padahal sodakoh ini dimulai oleh Nabi dari hal yang paling ringan. Apa itu? Manakah sodakoh yang paling baik wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Sodakoh yang paling baik adalah memberikan segelas air. Kalau disebut oleh Nabi segelas air, disebut oleh Nabi kuahnya, disebut oleh Nabi sebiji kurma, maka tak perlu orang kaya bersedekah, orang miskin pun sanggup bersedekah. Maka khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling mulia itu adalah sebaik-baik manusia, mereka yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Ibu-ibu masih ingat dulu kita di kampung, emak-emak kita di kampung dulu paling hebat mengamalkan kaji ini, betul? Asal berbuah jambu, datanglah tetangga lewat depan rumah, lalu dia sapa, Bu, ya, lebat buah jambunya ya Bu. Apa kata mak kita? Tunggu nak, sebentar nak. Sudah lama saya terniat memberikan kamu. Ini pula masanya kita berjumpa. Langsung dia jolok tu buah jambu, setengah kantong asoi paling kurang itu diberikan kepada yang menanyakan. Begitu orang dulu mengamalkan kaji. Cobalah ibu tanya sekarang, asal lebat buah mangga kawan, cobalah ibu tanya, Bu, ya, lebat-lebat nampaknya buah mangga ibu nih. Oh ya Bu. Manis-manis nampaknya. Iya Bu. Itu tampangnya saja mahal tuh Bu, kata dia. Kita mendengarkan tampang itu mahal, itu loyo dibuatnya. Jadi ibu rahimakumullah, padahal sedekah ini sederhana. Segelas air boleh, kuahnya boleh, sebiji kurma boleh. Yang penting letakkanlah tangan itu di atas, bukan di bawah. Maka kita dihitung besok di hadapan Allah bukan seberapa banyak yang kita terima, tapi seberapa banyak yang bisa kita berikan. Ibu-ibu yang saya hormati, kedua, Islamlah yang meletakkan persaudaraan, bahkan terukurkan kepada mulia dan hina seseorang. Apa buktinya? Duribat alaihimud dhillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpakan kepada manusia kehinaan. Kapan? Aina masukifu, dimanapun ia berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Jadi banyak orang hari ini, ibu-ibu yang saya hormati, berkata, tak penting ridho manusia, yang penting Allah ridho kepada kita. Padahal banyak ridho Allah Ta'ala juga berawal dari ridhonya manusia. Apa contohnya? Ridho Allah fi ridhol walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Allah ridho kalau orang tua kita ridho kepada kita. Allah murka kalau orang tua kita murka kepada kita. Apa contoh yang lain? Ibu-ibu selaku istri, bila salat sudah didirikan, puasa sudah ditunaikan, mampu berhaji, berzakat sudah ibu laksanakan, lalu ibu taat kepada suami, maka tak ada tempat yang layak buat ibu kecuali syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya ridhonya suami sangat menentukan syurga seorang istri. Ibu-ibu rahimakumullah yang saya hormati dimanapun berada, termasuklah kemudian ridho tetangga, ridho qarib qarabat, dan lain sebagainya. Maka ibu-ibu yang berbahagia, jangan sampai kita berpikir
ridho Allah saja, seolah-olah tak penting ridho manusia, karena Allah memberikan jalan kepada kita untuk mendapatkan ridho Allah, sebahagiannya juga berawal dari ridho manusia. Maka ibu-ibu yang berbahagia, jangan kita melupakan manusia, karena bagaimanapun kita ini makhluk sosial, makhluk yang memang hidupnya bergantung juga dengan orang lain. Jangankan untuk melakukan pekerjaan yang berat, pekerjaan yang ringan pun kita butuh orang lain. Saya bisa ceramah semangat macam ini bukan karena ceramahnya hebat, karena ibu-ibu mau mendengarkan. Kalau ibu-ibu tak dengarkan, maka tak asyik ceramah ini. Jangankan berceramah, jangankan berumah tangga, jangankan buka usaha, ibu-ibu rahimakumullah, sedangkan untuk tertawa dan tersenyum pun kita butuh orang lain. Jangan ibu-ibu coba senyum sendiri, tertawa sendiri. Maka bisakah masuk syurga orang yang baik hubungannya kepada Allah? Solatnya bagus, zakatnya sudah, hajinya okey, tapi dia rusak hubungan dengan manusia. Di mana tinggal dia bermasalah, di mana tinggal dia berulah, di mana tinggal rusak hubungan bertetangga, neraka tempatnya. Bisakah orang yang baik hubungannya dengan manusia, bertetangga baik, dengan manusia baik, tapi dengan Allah tak peduli, juga neraka tempatnya? Ada seorang jamaah, Pak Ustadz kata dia, saya yakin tidak masuk neraka. Dari mana Bapak tahu? Tapi Pak Ustadz, saya juga tak yakin masuk surga. Dia yakin tak masuk neraka, tetapi tak yakin masuk surga. Saya tanyakan, dari mana Bapak tahu? Pertama Pak Ustadz, saya tak pernah berbuat maksiat. Berjudi tidak, minum minuman keras tidak, main perempuan tidak, busuk hati tidak, dengan tetangga aman, bermasyarakat aman. Rasa-rasanya tak ada yang salah lagi Pak Ustaz. Satu cuman yang tak bisa saya lakukan Pak Ustaz. Apa itu? Saya belum solat sampai sekarang, kata dia. Padahal solat itulah induknya. Jadi baik kepada Allah, rusak kepada manusia, neraka tempatnya. Baik kepada manusia, namun rusak hubungannya kepada Allah, juga neraka tempatnya. Baikilah dua sektor ini ke atas, vertikal, hablum minallah, ke bawah, mendatar, horizontal. Itulah yang kita kenal dengan istilah hablum minan nas.